Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat dokter sawit dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada seri webinar OPT Kelapa Sawit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sedikit berbeda, yaitu mengenai pengendalian gulma terpadu di perkebunan kelapa sawit. Nah, pemirsa, sebelum kita jauh melangkah ke materi yang agak lebih dalam, kita kenali dulu penggolongan gulma di perkebunan kelapa sawit secara umum. Nah, jadi di banyak perkebunan kelapa sawit, gulma itu dikelompokkan menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah anak kayu. Ini sebetulnya merupakan kelompok gulma berdaun lebar. Kemudian nanti ada gulma lunak. Nah, ini adalah gulma berdaun lebar pada umumnya. Lalu ada kelompok rumput-rumputan, dan nanti ada juga dari golongan teki, dan terakhir adalah golongan pakis-pakisan. Nah, kelima golongan inilah yang pada umumnya diterapkan di perkebunan kelapa sawit secara umum di Indonesia. Nah, dari jenis anak kayu atau termasuk kelompok gulma berdaun lebar, beberapa spesies yang menjadi permasalahan utama diantaranya adalah kerinyuh atau Chromolaena odorata, kemudian Clidemia hirta. Nah, dua gulma inilah yang paling dominan di perkebunan kelapa sawit dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Kemudian nanti ada Lantana camara. Nah, ini merupakan gulma perdu yang bisa sampai tingginya itu bisa sampai 2 meter. Kemudian ada Mimosa pigra, ini biasanya banyak di daerah yang berawa-rawa. Kemudian ada juga anak kayu atau gulma berdaun lebar yang menjadi epifit. Contohnya adalah Ficus elastica seperti di gambar ini. Nah, ketika Ficus elastica ini kalau dia bijinya kemudian jatuh di ketiak pelepah, nah itu dia bisa tumbuh menjadi individu tersendiri yang besar seperti ini. Kemudian dia lama-kelamaan akarnya itu akan terus tumbuh sampai ke bagian pangkal batang kelapa sawit. Dan kalau sudah sampai ke bagian pangkal, maka eh, Ficus elastica ini bisa melilit si tanaman kelapa sawit sehingga tanaman kelapa sawitnya pertumbuhannya menjadi merana. Nah, berikutnya ada dari kelompok gulma lunak. Ini kelompok gulma berdaun lebar secara umum dengan karakteristiknya dia tidak berkayu ataupun kalau ada berkayu tidak sampai seperti anak kayu ya yang bisa sampai diameternya lebih dari 1 cm. Nah, untuk gulma lunak ini pada umumnya dia mudah dikendalikan. Contohnya seperti Asistasia intrusa, kemudian ada Ageratum conizoides, Amaranthus spinosus atau bayam duri. Kemudian kalau di lahan gambut itu ada eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Nah, ini menjadi gulma di saluran-saluran air di lahan gambut sehingga dia bisa menyebabkan saluran air itu menjadi kering. Kemudian ada juga gulma berdaun lebar yang dia sifatnya melilit. Contohnya adalah Micania micrantha. Ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup berat juga di perkebunan kelapa sawit, dan Micania ini digolongkan ke dalam gulma yang harus diberantas di perkebunan kelapa sawit. Nah, berikutnya dari kelompok rumput atau gulma berdaun sepit. Ini ada lalang ya, Imperiata cylindrica. Ini merupakan gulma yang juga harus diberantas di perkebunan kelapa sawit, jadi tidak boleh ada tumbuh khususnya di areal-areal TBM dan juga di pembibitan. Ini merupakan salah satu indikator di dalam penilaian biasanya terhadap petugas-petugas lapangan. Lalu nanti ada Eleusin indica, ini merupakan gulma utama di daerah pembibitan pada khususnya dan di TBM juga menjadi masalah. Lalu yang paling banyak juga di lapangan adalah Penisatum polystasium. Ini mirip dengan lalang, hanya dia individunya itu lebih tinggi dan juga dia kelompoknya itu atau koloninya itu bisa lebih rapat dibandingkan si imperata dan dia pertumbuhannya bisa sampai 1 sampai 1,5 meter untuk ketinggiannya. Jadi kalau di areal TBM bisa menutupi si kelapa sawitnya. Nah, berikutnya dari golongan teki, ini biasanya untuk gulma-gulma tekian ini banyak menjadi masalah di areal gambut. Karena biasanya mereka tumbuh di dekat-dekat saluran air, kemudian pada blok-blok yang juga sering tergenang. Nah, ini khususnya di lahan gambut itu kan muka air tanahnya selalu naik turun ya, sehingga ini merupakan habitat yang sesuai untuk pertumbuhan teki-tekian ini. Nah, salah satu contohnya adalah Scleria sumatrensis. Ini banyak di lahan gambut di wilayah Riau, kemudian di Kalimantan, juga ada Scirpus glossus dengan komposisi bunga yang seperti ini. Nah, ini
merupakan masalah yang umum juga terjadi di perkebunan kelapa sawit lahan gambut. Nah, biasanya itu banyak banyak tumbuh di dekat saluran air. Nah, yang terakhir kita ada kelompok pakis-pakisan atau banyak juga yang menyebutkan paku-pakuan. Kalau dari kelompok ini ada dua spesies yang menjadi permasalahan utama di perkebunan kelapa sawit khususnya lahan gambut. Yang pertama adalah pakis udang. Pakis udang atau lebih dikenal dengan Stenochlaina palustris. Jadi kalau masih muda, dia gambarnya seperti di sebelah samping kiri ini. Jadi bagian pucuk atau daun yang masih muda itu berwarna seperti merah jambu gitu ya, agak kemerahan. Kemudian kalau sudah tua ya hijau seperti ini. Nah, ini cukup sulit dikendalikan atau diberantas khususnya kalau dia sudah membentuk koloni yang padat seperti ini. Jadi ini perlu beberapa kali penyemprotan herbisida sampai eh, pertumbuhannya itu bisa terkendali. Lalu yang kedua adalah pakis di Cranopteris. Ini juga kalau di perkebunan kelapa sawit banyak yang menyebutnya dengan pakis kawat. Nah, jadi ini memang pertumbuhannya juga selain Stenochlaina ini sangat sangat cepat ya pertumbuhannya. Kemudian dia bisa sampai menutupi daerah piringan kelapa sawit. Sehingga kalau sampai dia tumbuh di piringan ini akan menyebabkan terganggunya kegiatan kultur teknis seperti pemupukan khususnya. Nah, itulah tadi 5 kelompok dari penggolongan gulma yang secara umum di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, tingkat kerugian yang disebabkan oleh gulma itu belum banyak tercatat. Akan tapi dari beberapa laporan, contohnya seperti gulma mikanya mikranta yang melilit tadi, itu dia mampu menyebabkan kerugian hingga 38,1 juta. Kemudian nanti ada lalang. Ini menyebabkan kerugian 59,9 juta dan juga nanti ada Paspalum conjugatum. Ini dia dilaporkan menyebabkan kerugian mencapai 43,4 juta. Nah, ini tentunya kerugian ini disebabkan oleh tindakan pengendalian yang harus dilakukan atau tindakan ekstra untuk mengendalikan ketiga jenis gulma ini dibandingkan dengan blok yang tidak terinvestasi oleh ketiga gulma tersebut. Dan tentunya angka ini juga masih angka perkiraan ya, jadi belum angka eksaknya bagaimana. Yang jelas keberadaan gulma di lapangan tentunya selain menjadi kompetitor bagi tanaman kelapa sawit di dalam memanfaatkan hara dari tanah, ini juga bisa menjadi tentunya menyebabkan proses kultur teknis terhambat di lapangan. Contohnya tadi ya seperti pemupukan, kemudian nanti dia bisa kalau gulma-gulma yang melilit atau gulma epifit itu menyebabkan kesulitan di dalam proses pemanenan. Nah, seperti itu. Makanya gulma ini keberadaannya di lapangan harus dikendalikan. Akan tapi nanti ada rambu-rambu bagaimana kita cara mengelola pertumbuhan gulma yang baik di lapangan. Nah, ini pemirsa contohnya pertumbuhan gulma yang tidak terkendali di salah satu perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan bagaimana kalau kita mau melakukan pemupukan, tentunya efisiensi atau efektivitas dari pemupukannya ini menjadi rendah sekali gitu. Jadi kalau kita tebarkan pupuk di sini yang jelas akan dimanfaatkan oleh gulma-gulma yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit tersebut. Apalagi gulmanya sudah seperti gulma-gulma berkayu yang seperti ini. Nah, ini kan menjadi kompetitor yang kuat ya bagi tanaman kelapa sawit di dalam memanfaatkan unsur hara. Nah, berikutnya, nah ini seperti ini. Ini contohnya dari yang dulunya ya menjadi tanaman hias Glekenia. Kemudian karena ada pemberitaan segala macam mengenai dampak dari Glekenia terhadap kesehatan, maka ini sudah banyak diabaikan lalu dibuang begitu saja ke lapangan, ke kebun sawit. Akhirnya dia menjadi gulma. Nah, ini kan luar biasa, tumbuhannya sudah merata seperti ini. Kalau kita lakukan pemupukan, ini kan akan menyebabkan efisiensinya jelas jauh menurun ya. Jadi akan banyak yang dimanfaatkan oleh si Glekenia ini. Nah, lalu ini adalah kondisi dari blok yang gulmanya dikendalikan. Tetapi ada yang salah di sini. Bahwa gulma itu dikendalikan secara total atau secara menyeluruh. Dalam artian dia pengendalian dilakukan secara blanket. Nah, secara ekologi tentunya kondisi seperti ini kurang baik ya, apalagi nanti dikaitkan dengan biodiversitas atau keragaman dari serangga, khususnya nanti yang berperan sebagai musuh alami dari hama kelapa sawit seperti hama UPDKS. Nah, tentunya ini
akan menyebabkan kerugian. Biasanya dari hasil pengamatan kami di lapangan, blok-blok yang dikendalikan secara berangket dibandingkan dengan blok yang dia hanya dikendalikan di daerah Piringan dan Pasar Pikul, itu keanekaragaman serangganya akan lebih tinggi pada blok yang hanya dikendalikan di wilayah Piringan dan Pasar Pikulnya saja atau jalan panennya. Dan keragaman dari predator dan parasitoid juga lebih tinggi pada blok-blok yang tidak dikendalikan gulmanya secara blanket. Jadi understory atau gulma yang tumbuh di daerah gawangan mati itu sangat diperlukan untuk tempat berlindungnya predator ataupun sebagai tempat berlindungnya parasitoid ataupun nanti ada parasitoid yang juga mencari nektar di bunga-bunga gulma yang tumbuh pada areal gawangan dari tanaman kelapa sawit ini. Sehingga kami sangat tidak menyarankan atau praktek blanket seperti ini tidak disarankan di perkebunan kelapa sawit. Lalu bagaimana sih pengelolaan gulma terpadu yang harus kita lakukan atau yang biasa dilakukan di perkebunan kelapa sawit? Nah, pengelolaan gulma terpadu itu pada intinya adalah kita menggabungkan berbagai teknik pengendalian yang tersedia untuk menekan atau mengelola pertumbuhan gulma secara berkelanjutan. Sehingga pertumbuhan gulma ini tidak, meskipun dia tetap tumbuh di blok kelapa sawit, tapi dia tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Nah, teknik-tekniknya itu bisa terdiri dari pola kultur teknis yang dilakukan, kemudian tindakan pengendalian secara manual atau mekanis, lalu pemanfaatan agen hayati untuk pengendalian gulma-gulma tertentu, dan yang terakhir adalah penggunaan bahan kimia atau lebih dikenal dengan herbisida. Nah, prinsip pengelolaan gulma di perkebunan kelapa sawit yang pertama adalah pelestarian gulma atau tanaman bermanfaat untuk konservasi musuh alami hama kelapa sawit. Jadi di antara gulma-gulma itu ada yang dia menjadi inang atau menjadi host bagi atau tempat berlindung ya bagi predator seperti misalnya ada pakisan neprolepis itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk konservasi predator seperti sikanus, kemudian Eucanthecona itu sangat senang sekali berada di pakis seperti neprolepis. Kemudian nanti ada Euphorbia heterophylla. Ini biasanya dia bunganya itu banyak sekali dikunjungi oleh parasitoid-parasitoid seperti Brachymeria itu yang menjadi parasitoid pada ulat api maupun pada ulat kantong. Sehingga gulma-gulma tertentu yang dia memiliki manfaat itu harus kita eh, biarkan di lapangan. Jadi artinya kita biarkan tumbuh di gawangan-gawangan mati sebagai langkah kita untuk melakukan konservasi musuh alami hama kelapa sawit. Sehingga dia bisa menjadi salah satu jalan atau salah satu istilahnya cara untuk menekan perkembangan hama kelapa sawit di lapangan. Yang kedua prinsipnya adalah pemusnahan gulma berbahaya. Di antara gulma yang berbahaya ini adalah lalang. Kemudian ada Micania micrantha dan anak kayu. Anak kayu ini banyak ya. Ada Lantana camara, kemudian ada Kirinyu, lalu ada Clidemia hirta atau lebih dikenal secara lokal itu bulu babi. Ya, itu merupakan yang harus tidak boleh ada di lapangan. Jadi tiga target inilah yang tidak boleh ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah pembatasan pertumbuhan gulma lunak di gawangan mati. Jadi gulma lunak itu kita kehendaki pertumbuhannya di gawangan mati saja, jadi tidak sampai ke daerah piringan. Jadi di tanaman-tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan ataupun tanaman menjelang TM itu sudah harus piringan dan pasar pikulnya bebas dari gulma supaya kegiatan kultur teknis itu tidak terganggu khususnya nanti dalam pemupukan dan pemanenan. Nanti kan untuk mengutip brondolan kalau piringannya kotor itu juga sangat sulit ya. Kemudian yang keempat, prinsipnya adalah kita menggunakan aplikasi herbisida secara selektif dan spesifik. Jadi aplikasi herbisida tidak boleh dilakukan secara menyeluruh atau blanket tadi, tetapi kita lakukan secara selektif pada wilayah piringan dan juga di pasar pikulnya atau jalan panen. Kemudian spesifik. Nah, sebaiknya herbisida ini jangan menggunakan yang broad spectrum. Jadi kita sesuaikan dengan gulma dominan yang ada di lapangan. Lalu terakhir prinsipnya adalah kita mengkombinasikan seluruh komponen pengendalian. Jadi tadi ada kegiatan manual, kemudian menggunakan cara mekanis, secara hayati, dan juga menggunakan aplikasi bahan kimia. Ini kita gabungkan menjadi satu sehingga
pengendalian gulma di lapangan terjadi secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditimbangkan ketika kita ingin memutuskan untuk melakukan kegiatan pengendalian gulma di lapangan. Yang pertama, yang harus dipertimbangkan adalah jenis gulma dominan. Nah, jadi kalau kita mau mengendalikan gulma di lapangan, kita lihat dulu di blok kelapa sawit kita, gulma yang dominannya itu apa? Apakah dia gulma berdaun lebar, apakah dia rumput-rumputan, ataukah dia pakis-pakisan? Tentunya perbedaan komposisi gulma dominan ini akan mempengaruhi atau sangat menentukan bahan herbisida apa yang akan kita pilih untuk pengendaliannya. Jadi jangan sampai kita ketika di lapangan adalah pakis-pakisan, kita menggunakan herbisida yang biasa kita gunakan untuk menyemprot rumput. Maka itu tidak akan efektif. Kemudian contohnya lagi di TBM, ada tanaman kacangan yang sampai melilit kanopi. Nah ini kan harus kita pertimbangkan herbisida apa yang cocok diaplikasikan yang tidak mematikan si tanaman kelapa sawit tetapi bisa membunuh gulmanya. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah fase pertumbuhan tanaman budidaya. Misalnya di pembibitan. Nah, itu kan kita harus pertimbangkan bagaimana cara kita untuk melakukan pengendalian. Apakah kita menggunakan secara manual seperti menggunakan cangkul saja di area-area antara polybag atau kita mau melakukan pengendalian dengan herbisida. Nah, tentunya ada teknik-teknik tertentu supaya drift dari herbisida tidak mengenai bibit sehingga bibit kelapa sawit bisa keracunan atau terjadi fitotoksisitas. Nah, makanya harus menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah alternatif pengendalian yang tersedia. Nah, apa saja? Apakah tadi misalnya di pembibitan kita bisa melakukan secara manual, kemudian secara mekanis, atau tadi dengan terakhir adalah dengan menggunakan herbisida jika tenaga kerja tidak sedia. Nah, ini kan harus menjadi bahan yang dipertimbangkan ya untuk menentukan keputusan apa yang akan kita lakukan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma di blok atau di kebun kita. Yang keempat adalah dampak ekonominya. Nah, ini juga tentunya harus kita pertimbangkan dampak ekonomi dari kegiatan pengendalian gulma yang kita lakukan. Apakah misalnya ada pertumbuhan gulma-gulma lunak seperti asistasia. Nah, ini kan asistasia ini kan masih istilahnya ada perdebatannya. Ada yang menggolongkan asistiaceae itu bisa dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah, ada juga yang menyebutkan bahwa itu gulma harus dikendalikan. Nah, ini kan harus kita pertimbangkan kalau kita misalnya kendalikan si asistasia, rupanya secara ekonomi itu tidak menyebabkan kerugian di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kan harus kita pertimbangkan plus minusnya gitu. Yang terakhir adalah dampak ekologi. Nah, ini adalah yang paling penting dan seringkali eh, tidak dipertimbangkan ya oleh petugas-petugas lapangan, dampak ekologi dari pengendalian gulma yang kita lakukan. Nah, dampak ekologi yang paling besar adalah hilangnya musuh alami itu di lapangan sehingga ini bisa menyebabkan populasi hama di lapangan itu menjadi tidak terkendali pertumbuhannya. Oleh karena itu, pengendalian gulma tentunya harus tadi jangan dilakukan secara blanket tadi, jadi hanya dilakukan di area piringan dan pasar pikul saja supaya secara ekologi masih ada tanaman-tanaman refugia yang bisa dimanfaatkan oleh predator ataupun parasitoid dan musuh alami hama lainnya sehingga keberadaan musuh alami ini selalu terjaga di blok pertanaman kelapa sawit kita. Nah, pemirsa, apabila kita kemudian memutuskan untuk melakukan pengendalian gulma di beberapa fase tanaman kelapa sawit di pembibitan, TBM, TM, ini ada target-target pengelolaan yang harus kita perhatikan. Contohnya yang pertama adalah di pembibitan. Pembibitan ini harus bebas dari gulma. Jadi di pembibitan itu jangan sampai ada pertumbuhan gulma yang berlebih. Nah, kami seringkali keliling di beberapa perkebunan kelapa sawit, ini masih sering mendapati pertumbuhan gulma yang tidak terkendali di pembibitan. Bahkan gulmanya itu tingginya sampai lebih tinggi dari bibit kelapa sawitnya. Nah, ini kan sangat-sangat merugikan sekali ya, khususnya nanti untuk pertumbuhan kelapa sawitnya. Dan yang berikutnya adalah gulma di area pembibitan itu bisa menjadi inang alternatif dari penyakit bercak daun. Nah, penyakit bercak daun seperti kulfularia itu memiliki banyak inang alternatif dari kelompok gulma rumput-rumputan.
Nah, dan cilakanya rumput-rumputan ini banyak tumbuh di area pembibitan. Jadi kalau gulma ini tidak terkendali, maka ini bisa menjadi sumber inokulum dari penyebaran penyakit bercak daun di lapangan, khususnya di pembibitan. Nah, ini seringkali kami dari tahun 2012 itu seringkali mendapati ledakan penyakit kurvularia di area pembibitan dan itu disebabkan salah satunya adalah pengendalian gulma yang kurang baik di lapangan sehingga sumber inokulum itu selalu tersedia. Jadi ketika pembibitan kelapa sawit sudah selesai, kemudian masih ada gulma-gulma rumput-rumputan di situ, maka si kurvularia ini masih bisa tinggal di gulma rumput-rumputan tadi. Kemudian ketika kita melakukan penanaman bibit atau penanaman kecambah yang baru, setelah kecambah ini tumbuh kemudian menjadi bibit berumur 3 bulan, 4 bulan, maka si kulfuraria yang dari rumput tadi bisa kembali menginfeksi bibit kelapa sawit kita. Maka di pembibitan ini harus terbebas dari gulma. Itu adalah salah satu syarat mutlaknya. Berikutnya target pengelolaan di daerah atau di area persiapan lahan atau area peremajaan. Yang terpenting adalah yang pertama, dia areal peremajaan ketika persiapan lahannya itu harus bersih dari anak kayu dan lalang. Nah, ini merupakan syarat mutlak. Kemudian setelah kita melakukan pembersihan anak kayu dan lalang, dan juga setelah melakukan tindakan pengolahan tanah, langsung melakukan penanaman legume cover crop atau LCC atau kacangan penutup tanah. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan kembali dari biji-biji gulma yang ada di lapangan sehingga nanti di lapangan itu yang tumbuh hanya tanaman penutup tanah yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi usaha budidaya tanaman kelapa sawit. Berikutnya ketika kita sudah menanam bibit kita di lapangan, kemudian masuk ke fase TBM, maka target pengelolaan gulma yang pertama adalah piringan harus terbebas dari gulma. Nah, tentunya ini nanti ada kaitannya dengan aktivitas pemupukan yang akan kita lakukan. Kalau piringannya kotor atau dipenuhi oleh gulma, tentunya efisiensi atau efektivitas dari pemupukannya akan berkurang. Yang kedua, harus bebas dari gulma berkayu dan lalang. Nah, gulma berkayu dan lalang ini merupakan gulma yang menjadi kompetitor kuat untuk tanaman-tanaman kelapa sawit muda. Berikutnya, area gawangan minimal 70% tertutupi oleh LCC. Kalau bisa 100% itu sangat bagus. Nah, dengan tertutupi oleh LCC, maka tindakan pengendalian gulma ini bisa kita minimalkan. Dalam artian, kita hanya cukup melakukan pengendalian gulma di daerah piringan saja, tanpa perlu mengkhawatirkan pertumbuhan gulma yang ada di gawangan. Karena dia sudah tertutupi oleh LCC, ini maka akan otomatis pertumbuhan gulma-gulma berkayu, kemudian gulma-gulma yang biasanya menjadi kompetitor utama kelapa sawit itu akan terhambat oleh si legume cover crop ini. Makanya sangat penting kita melakukan LCC itu menanam LCC itu sejak awal setelah pengolahan lahan dilakukan dan sebelum penanaman bibit kelapa sawit. Nah, ketika memasuki TM, maka target pengelolaannya yang pertama piringan dan pasar pikulnya bebas dari gulma. Jadi daerah piringan dan juga pasar panennya ini harus terbebas dari gulma karena aktivitas utama itu nanti akan dilakukan di area ini. Piringannya ketika kita melakukan panen, buah jatuh dan brondolan bertebaran, tentunya dengan piringan yang bersih maka brondolan yang terjatuh atau tercecer pun akan lebih mudah untuk dibersihkan. Lalu dengan piringan yang bersih, tentunya aplikasi pemupukan menjadi lebih mudah juga untuk dilakukan. Nah, kalau kaitannya dengan pasar pikul ya jelas dengan area pasar pikul atau jalan panen yang bersih tentunya akan memudahkan mobilitas dari pekerja atau pemanen di lapangan. Berikutnya target pengelolaan adalah gawangan bebas dari gulma berkayu dan tukulan. Nah, jadi di gawangan mati ini gulma berkayunya tidak boleh ada. Jadi kalau ada anak kayu seperti Clidemia hirta, kemudian ada Melastoma malabatricum, ada lagi nanti ya macam-macam lah, ada kerinyuh dan sebagainya itu harus terkendali. Jadi misalnya ada tumbuh satu harus dikendalikan sejak dia masih muda, baik itu dengan cara penyemprotan selektif ataupun dengan cara mencabut, mendongkel. Nah, itu harus dilakukan supaya dia tidak kemudian nanti menjadi semak belukar. Kemudian tukulan. Nah, ini juga penting ya. Tukulan ini merupakan brondolan yang tertinggal, kemudian lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi individu kelapa sawit yang baru. Ini tentunya harus dikendalikan.
Karena tukulan ini kan dia merupakan hasil dari open polinasi atau polinasi terbuka ya. Dan kita tidak tahu nanti hasilnya pun tidak akan setinggi dengan tanaman yang kita tanam nantinya. Dan tentunya ini juga akan menjadi salah satu kompetitor dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, target pengelolaan yang berikutnya adalah batang bebas dari gulma berkayu dan tukulan. Artinya terbebas dari pertumbuhan gulma epifit. Seperti yang tadi di gambar awal ada pertumbuhan tanaman Ficus benjamina di situ. Kemudian ada Ficus elastica juga. Nah, ini kan kalau dia tumbuh atau tumbuh sampai dia melilit si tanaman kelapa sawitnya, tentu kegiatan pemanenan itu akan menjadi terganggu. Dan juga dari tukulan, karena terkadang ada brondolan yang kemudian tertinggal atau dia nyangkut gitu ya di daerah ketiak pelepah, sehingga ini kemudian nanti akan menjadi individu baru. Nah, itu harus segera di ini ya, begitu muncul daunnya itu harus kita cabut. Jangan sampai membiarkan tukulan tadi menjadi besar, karena itu bisa sangat-sangat mengganggu aktivitas pemanenan. Lalu biasanya rotasi penyiangan itu di perkebunan dilakukan antara 2 sampai 3 bulan sekali dan di beberapa perkebunan juga antara 3 sampai 4 bulan sekali. Jadi sangat tergantung dengan ketersediaan dana dan juga eh, ketersediaan tenaga kerja ya, biasanya sangat ditentukan di situ untuk rotasi pengendaliannya. Tentunya kalau yang standar itu adalah biasanya maksimal di 3 bulan sekali itu harus dilakukan kegiatan pengendalian. Nah, bagaimana kita melakukan pengendalian gulma? Kalau tadi kita sudah ketahui target pengelolaan di masing-masing fase atau tahap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, sekarang kita akan lihat teknik pengendalian yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan gulma di lapangan. Yang pertama adalah secara kultur teknis. Nah, kultur teknis ini maksudnya adalah manipulasi teknik kultur teknis untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan gulma. Contohnya yang pertama adalah penanaman dan perawatan tanaman penutup tanah seperti ini. Nah, jadi kalau kita menanam tanaman penutup tanah tadi, tentunya ini akan menghambat pertumbuhan gulma yang ada di sini, di lapangan. Sehingga apa akibatnya? Dampaknya adalah biaya untuk perawatan gulma atau pengendalian gulma itu menjadi menurun. Nah, jadi pengendaliannya hanya dilakukan di area piringan saja untuk tanaman TBM. Tapi untuk tanaman TM, karena si tanaman penutup tanah jelas sudah tidak bisa tumbuh lagi, maka harus kita lakukan pengendalian di area piringan dan di jalan panennya gitu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa juga melakukan aplikasi mulsa organik seperti tandan kosong ataupun potongan pelepah. Nah, ini merupakan manipulasi teknik kultur teknis yang bisa kita manfaatkan untuk pengendalian gulma. Kita bahas yang pertama, tanaman penutup tanah. Jadi tanaman penutup tanah yang banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit adalah dari kelompok kacang-kacangan atau lebih dikenal dengan legume cover crop atau LCC. Nah, dulu kacangan yang digunakan itu merupakan kombinasi biasanya antara 3 atau 2 spesies, bahkan ada yang sampai 4 spesies. Dulu itu paling terkenal ada Pueraria javanica, dikombinasikan dengan Centrosema pubescens, atau dikombinasikan dengan Calopogonium mucunoides, dan ada juga Calopogonium caeruleum. Nah, biasanya mix antara keempat spesies ini. Lalu terakhir belakangan ini mulai diperkenalkanlah salah satu kacangan yang memiliki karakteristik pertumbuhan yang cepat. Nah, itu namanya adalah Mucuna bracteata. Cirinya dia daunnya itu lebih lebar dibandingkan dengan keempat spesies sebelumnya. Kemudian pertumbuhannya ini sangat cepat sekali sehingga dia bisa menutup eh, lapangan atau menutup permukaan tanah itu dengan sangat cepat. Jadi dia kemudian menjadi populer karena kecepatan pertumbuhannya itu. Dan dia pun cukup ditanam secara individu saja, jadi tidak perlu dicampur spesiesnya. Jadi cukup satu spesies saja di lapangan. Nah, ini targetnya untuk tanaman legume cover crop ini harus menutup paling tidak 80%. Nah, ini lebih dari sama dengan 80%. Ini di seluruh ya, baik di area gawangan mati, kemudian di jalan-jalannya. Ini pada masa TBM. Tapi begitu nanti menjelang masuk ke TM, maka areal pasar pikulnya ini harus dibersihkan untuk mempersiapkan jalan panennya.
Nah, tanaman penutup tanah yang kedua adalah natural cover crop. Ini merupakan kelompok dari tanaman yang bukan kacang-kacangan. Jadi biasanya tanaman rumput-rumputan. Jadi contohnya yang bisa dimanfaatkan itu adalah Paspalum conjugatum, Autocloa nodosa, Axonopus compressus, dan Neprolepis biserata. Nah, natural cover crop ini memiliki salah satu karakteristiknya adalah dia tahan terhadap naungan. Jadi dia bisa tumbuh pada kondisi tanaman sudah menghasilkan dengan pelepah yang sudah overlap. Jadi ketika di overlap, itu kan tentunya intensitas cahaya matahari menjadi berkurang di sini. Nah, dia bisa tumbuh pada kondisi itu. Sedangkan kalau kacang-kacangan ketika pelepah tanaman kelapa sawit itu sudah saling overlap, maka si kacangan ini tidak bisa tumbuh kembali. Nah, jadi pertumbuhan akan terhambat bahkan mati. Makanya kalau di area TM kita bisa memanfaatkan yang namanya natural cover crop. Nah, salah satu yang paling populer adalah Neprolepis biserata. Ini biasanya di perkebunan lahan gambut tuh sangat mudah sekali Neprolepis biserata untuk tumbuh. Makanya dia biasanya dibiarkan tumbuh pada areal gawangan mati untuk menjadi salah satu host atau tempat bernaungnya si predator dan beberapa parasitoid. Nah, dia juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan gulma. Nah, contohnya Neprolepis, dia bisa dimanfaatkan untuk menekan pertumbuhan gulma pakis-pakisan seperti Stenoclaina tadi dan juga Dicranoteris. Nah, itu bisa kita manfaatkan atau secara sengaja kita menanam Neprolepis pada saat proses persiapan lahan di area gambut. Akan tetapi biasanya dia kurang kompetitif dibandingkan LCC. Nah, ini terkait dengan kemampuan daya tumbuhnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan si kacangan, biasanya tumbuhannya itu lebih cepat kacangan, apalagi kalau dibandingkan dengan mukuna. Maka ini tidak banyak dimanfaatkan di areal TBM karena pertumbuhan seperti Neprolepis juga kurang optimal ketika tidak ada naungannya. Jadi itu tadi kalau dia masih TBM kita coba manfaatkan LCC, kemudian kalau di TM bisa kita manfaatkan Neprolepis, terutama di area-area gambut ya. Nah, berikutnya aplikasi mulsa organik. Nah, ini bisa diaplikasikan tandan kosong itu di areal piringan. Nah, jadi selain dia berfungsi untuk menambah bahan organik atau memperbaiki struktur tanah di area piringan dan juga nanti bisa menyediakan hara-hara tertentu, tentunya ini bisa menekan pertumbuhan gulma di daerah piringan. Nah, akan tetapi kalau kita yang dari gambar ini tetap harus ditanami LCC terlebih dahulu sebetulnya, baru kita bantu dengan pengaplikasian tandan kosong di daerah piringan sehingga biaya pengendalian atau penyiangan gulma secara manual itu bisa lebih ditekan lagi. Nah, yang berikutnya adalah rumpukan pelepah. Ini juga dapat membantu mengurangi pertumbuhan gulma-gulma berkayu khususnya di areal gawangan mati. Ini kalau kita aplikasikan bisa sangat bagus. Nah, berikutnya ada juga yang pernah melakukan aplikasi musa plastik di areal TBM. Jadi plastik yang biasanya kita banyak temukan, banyak kita lihat kalau ada perkebunan cabai. Nah, ini biasanya kan menggunakan musa-musa plastik. Nah, ini coba pernah digunakan di areal TBM, tapi ternyata ini eh, tidak cocok untuk diaplikasikan di tanaman kelapa sawit. Karena yang pertama dia juga nanti akan menyebabkan kita kesulitan untuk pengaplikasian pupuknya. Nah, selain itu juga dia tidak bertahan lama, jadi mudah sekali rusak. Terutama karena nanti kita ada yang namanya pemangkasan pelepah atau tunas-tunas pasir itu kita pangkas yang sudah tua, yang sudah kering. Tentunya ini menyebabkan kerusakan secara langsung pada si musa plastik sehingga tidak cocok untuk diterapkan di perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah kegiatan pengendalian secara kultur teknis, maka ada juga pengendalian manual. Nah, pengendalian manual ini banyak dilakukan di area perkebunan untuk menghindari terjadinya fitotoksik pada bibit tanaman kelapa sawit apabila itu nanti kita mengendalikan menggunakan herbisida. Karena drift itu kan sulit terkontrol. Jadi butir-butiran semprot itu bisa saja tertiup oleh angin atau secara tidak sengaja ketika kita menyemprot dia bisa terkena di bibit yang kita tanam atau benih yang kita tanam tadi sehingga ini banyak dipilih untuk pengendalian di pembibitan secara manual. Nah, contohnya adalah menggaruk alur tanam. Ini menggunakan cangkul yang jelas ya. Digaruk alur tanamnya secara manual
Kemudian gulma-gulma yang ada di dalam polybag, yang tumbuh di dalam polybag ini dicabut juga secara manual. Kemudian di TBM kelapa sawit, nah biasanya ini karena dia tanamannya masih muda dan dia masih peka atau rentan terhadap herbisida, maka untuk piringan sebaiknya dilakukan perawatan secara manual menggunakan cangkul, kemudian kita garuk piringannya sampai bersih. Atau tadi kita pilih menggunakan tandan kosong tadi, mulsa organik. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara untuk menghemat tenaga kerja yang digunakan untuk menggaruk piringan. Yang kedua, di areal TBM, terkadang kita harus melakukan pencabutan terhadap gulma yang melilit tanaman. Jadi ada gulma-gulma tertentu seperti Mikania, itu kan dia sifatnya merambat dan bisa melilit tajuk tanaman muda. Nah, ini sehingga kita harus lakukan pencabutan secara manual. Ataupun bahkan mukuna sendiri kalau dia tidak kita lakukan perawatan, mukuna ini mampu merambat sampai ke area tajuk tanaman kelapa sawit dan bahkan bisa melilit tanaman sehingga pertumbuhan tanaman kelapa sawit menjadi terhambat atau terganggu. Nah, pada kondisi seperti ini kita lakukan pencabutan gulma secara manual, khususnya yang melilit tanaman atau tajuk tanaman kelapa sawit. Sedangkan kalau di TM kelapa sawit ini biasanya pengendalian manual banyak dilakukan dengan cara babat layang. Babat layang menggunakan sabit ya yang sudah dimodifikasi sehingga biasanya babat layang itu dilakukan pada ketinggian 30 cm kalau dilakukan secara manual. Tapi ini sudah banyak ditinggalkan ya di beberapa perkebunan karena biaya kerjanya cukup mahal. Nah, tindakan pengendalian berikutnya adalah pengendalian secara mekanis. Nah, ini dilakukan pada saat kegiatan peremajaan atau persiapan lahan. Jadi kita membongkar tanaman-tanaman menggunakan alat berat. Jadi kalau seperti ini misalnya di area-area yang harus dibuat teras itu kan menggunakan bulldozer, jadi langsung disorong gitu ya pakai doser sehingga ini juga merupakan salah satu kegiatan pengendalian gulma. Nah, penggunaan alat berat ini juga sangat penting ya di area persiapan lahan karena biasanya apalagi di daerah bukaan baru itu kan masih banyak sekali tanaman-tanaman berkayu dan ini perlu bantuan alat berat untuk menyingkirkan tidak hanya tajuknya akan tapi sampai ke bonggolnya. Di bonggol ini kan bonggol-bonggol tanaman berkayu itu yang bisa menjadi inang juga untuk beberapa hama seperti rayap yang kita bahas kemarin. Nah, sehingga ini juga sangat penting untuk dilakukan pada saat proses peremajaan lahan. Kemudian kalau di area tanaman TBM, kemudian tanaman menghasilkan, ini juga bisa menggunakan mesin rumput yang sudah dimodifikasi. Jadi ada mesin rumput, babat rumput yang itu bisa dikaitkan pada traktor. Nah, kemudian nanti dibawa oleh traktor ini untuk perawatan pasar pikul biasanya. Nah, ini banyak dilakukan di perkebunan yang memiliki keterbatasan tenaga kerja. Nah, berikutnya adalah pengendalian hayati. Jadi untuk pengendalian hayati itu dilakukan dengan melepas agen hayati tentunya seperti serangga dan sebagainya untuk mengendalikan gulma sasaran. Nah, yang pernah dilakukan di Indonesia salah satunya adalah untuk pengendalian gulma kerinyu atau Chromolaena odorata. Nah, gulma kerinyu ini merupakan gulma invasif yang pertumbuhannya itu sangat cepat. Kemudian dia menjadi kompetitor yang sangat kuat untuk berbagai komoditas tanaman atau komoditas ya berbagai tanaman lah mulai dari tanaman perkebunan apalagi tanaman hortikultura tentu ini menjadi salah satu kompetitor yang sangat kuat. Ini juga menjadi pesaing untuk tumbuhan-tumbuhan lokal yang ada di Indonesia karena ini juga menjadi salah satu gulma invasif di hutan-hutan lindung kemudian di taman-taman konservasi sehingga harus dilakukan tindakan pengendalian terhadap gulma ini. Kemudian dia memiliki karakteristik biji atau seeds yang bisa diterbangkan oleh angin. Jadi ketika dia sudah matang, maka akan membentuk seperti papil gitu ya. Jadi ada si bunganya itu mekar atau kepala bunganya itu mekar, kemudian bisa tertiup oleh angin. Sehingga dia daya sebarnya itu sangat jauh dari titik awal dia tumbuh. Jadi sangat cepat sekali untuk mengkoloni satu wilayah. Makanya ini harus dikendalikan. Jadi waktu itu dari Indonesia mendatangkan musuh alami yang dibawa dari daerah asal si Chromolaena. Nah, di antara musuh alami yang diintroduksi adalah ulat Paroketes pseudoinsulata seperti ini ulatnya berwarna hitam, kemudian ada ini ulat bulu ya.
warna hitam, ada corak-corak merahnya. Kemudian ada Actinotheantheas, ini juga termasuk dari kelompok Lepidoptera. Dan yang terakhir adalah Sesidocaris connexa. Sesidocaris connexa dari lalat, dia lalat puru. Jadi dia menyebabkan nanti dia akan meletakkan telur di bagian batangnya, sehingga nanti batang itu akan membengkak seperti ini. Nah, kalau sudah dia membengkak seperti ini, biasanya pertumbuhan tanaman yang ada pertumbuhan bagian cabang atau batang yang ada di atas puru ini akan menjadi terhambat sehingga secara keseluruhan tanaman akan pertumbuhannya terhambat. Nah, ini sudah dilepas secara luas ya. Dulu dilepas kita di Sumatera Utara, kemudian kita bawa juga ke Kalimantan untuk sesi Dokares. Ini pernah kita lepas juga di daerah Parindu, Kalimantan Barat. Kemudian kami tahun 2015 kemarin, 2017 itu melakukan survei ke daerah perbatasan Malaysia di Entikong. Nah, itu kita dapatkan ternyata si Sesidocaris ini juga sudah sampai menyeberang ke wilayah Malaysia. Jadi penyebarannya sudah sangat sukses sekali. Jadi kita cek juga di kabupaten, salah satu kabupaten ya di Kalimantan Barat, ternyata penyebarannya dari titik awal sebaran kita di Parindu itu sudah menyebar secara menyeluruh ke wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Itu sudah sangat merata sekali. Jadi setiap kita menjumpai gulma kerinyu ini selalu kita temui purunya. Artinya si musuh alami sudah tersebar dengan baik. Meskipun belum bisa mengendalikan gulma secara total di beberapa area-area tertentu. Yang berikutnya juga ada musuh alami yang digunakan untuk mengendalikan eceng gondok. Nah, seperti ini ekornya Crassipes ini. Nah, ini musuh alaminya diintroduksi ada musuh alami untuk eceng gondok ada dua, yaitu dari kumbang moncong, Curculionidae. Nah, spesiesnya ada Neocatina ecorniae dan Neocatina bruki. Nah, ini pernah kita lepas salah satunya di Sumatera Utara di wilayah Danau Toba. Itu kita lepas, kemudian kita lihat amati pertumbuhannya di eceng gondok ternyata cukup baik. Dia bisa mengendalikan pertumbuhan dari eceng gondok. Meskipun tidak secara menyeluruh ya, dalam artian koloni eceng gondok itu tetap tumbuh, akan tetapi dia pertumbuhannya juga terhambat. Jadi sangat-sangat menjanjikan sekali untuk digunakan di perkebunan kelapa sawit khususnya di area lahan gambut. Nah, berikutnya ini juga yang sekarang sudah mulai banyak dimanfaatkan di beberapa perkebunan komersil, yaitu pemanfaatan hewan-hewan memamah biak seperti sapi. Jadi ada integrasi sawit dan sapi. Nah, jadi ini biasanya dimanfaatkan di perkebunan-perkebunan komersial itu pada tanaman menghasilkan yang sudah dewasa dan tua, di mana pelepah ini sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh si sapinya itu sendiri. Jadi sapinya ini biasanya dia digilir atau digiring dari satu blok ke blok lainnya dalam rentang waktu tertentu. Jadi dibiarkan di situ, kemudian blok yang dijadikan area untuk eh, ngangon sapinya, istilahnya itu dibatasi dengan eh, apa istilahnya pagar listrik yang menggunakan tenaga matahari atau solar cell tadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada TM dewasa dan TM tua. Akan tapi kalau dia ada di area TBM dan TM muda dengan tajuknya tentunya yang masih rendah, nah ini bisa berpotensi menjadi hama dalam tanda kutip. Jadi dia bisa memakan, dia sangat senang sekali memakan daun kelapa sawit sehingga kerusakannya itu bisa lebih berat daripada kerusakan yang disebabkan oleh UPDKS. Jadi harus agak berhati-hati lah untuk pemanfaatan atau pengintegrasian sapi di dalam rangka pengendalian gulma di lapangan. Yang pasti ini sudah sukses dilakukan di beberapa perkebunan ya di Kalimantan Tengah ada, kemudian di Kalimantan Selatan, lalu kemudian di wilayah Lampung ya itu juga ada yang cukup sukses menerapkan pola pengendalian gulma dengan pemanfaatan ternak sapi. Nah, terakhir pengendalian hayati di masa yang akan datang, sepertinya ini akan berkembang ke arah bioherbisida. Ini sudah mulai banyak dikembangkan di beberapa negara ya, di Amerika sana, kemudian di Eropa, di tetangga kita di Malaysia dan di Indonesia juga penelitian terkait bioherbisida ini sudah mulai banyak dilakukan. Nah, di antara yang sudah dikomersilkan adalah dari kelompok mycoherbisida. Salah satunya adalah Coletotrichum. Coletotrichum ini penyebab
bercak daun itu bisa digunakan untuk mengendalikan gulma-gulma tertentu. Di Amerika sudah ada produk komersilnya. Kemudian ada yang memanfaatkan alternaria dan beberapa jenis jamur atau cendawan lainnya yang menyebabkan bercak daun. Lalu yang berikutnya bisa menggunakan ekstrak alelopati dari Gulma Cyperus rotundus teki-tekian seperti ini. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian dari ekstrak akar Imperata cylindrica. Nah, ini sudah diekstrak dan terbukti juga cukup ampuh ya untuk menghambat pertumbuhan dari beberapa jenis gulma. Lalu juga ekstrak alelopati yang dihasilkan oleh Clidemia hirta. Nah, ini ketiganya sudah banyak penelitian yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa dikembangkan menjadi sebuah produk komersil sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk pengendalian gulma di lapangan. Nah, yang terakhir untuk pengendalian itu adalah pengendalian menggunakan bahan kimia. Nah, pengendalian menggunakan bahan kimia itu tentunya identik dengan herbisida. Nah, jadi pengendalian menggunakan herbisida merupakan kegiatan yang paling umum dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit dengan rotasi 3 sampai 4 kali per tahun saat ini. Dulu itu dilakukannya 2 sampai 3 kali per tahun, tapi mulai agak 10 tahun terakhir ini sudah bergeser menjadi 3 sampai 4 kali per tahun. Kemudian dia harus memperhatikan dampak terhadap tanaman budidaya dan organisme non-sasaran. Jadi pengendalian menggunakan herbisida ini harus bijak. Jadi jangan kita hanya tahunya mengendalikan saja. Jadi operator di lapangan pun harus dididik bagaimana melakukan pengendalian menggunakan herbisida yang tepat, yang baik. Ya. Jangan sampai nanti malah berdampak buruk terhadap si tanaman kelapa sawitnya, ataupun dia bisa menyebabkan hilangnya musuh alami di lapangan karena tadi hilangnya tempat-tempat tanaman-tanaman refugia, tempat dia bernaung, kemudian tempat mencari makanan alternatifnya hilang gitu. Nah, itu harus sangat bijak sekali di dalam penggunaannya atau pemanfaatannya. Nah, aplikasi herbisida itu juga sangat umum dilakukan di beberapa tahap atau fase budidaya kelapa sawit di lapangan. Yang pertama ketika persiapan lahan, ini biasanya herbisida itu diaplikasikan secara blanket atau menyeluruh dan biasanya dia dimix dengan herbisida pratumbuh seperti herbisida berbahan aktif indaziflam, kemudian oxyflurfen dan juga ametrin. Ini merupakan tindakan yang umum ya. Karena herbisida pratumbuh ini bisa menekan pertumbuhan biji gulma yang ada di tanah. Sehingga ketika kita mengaplikasikan gulmanya bisa tidak tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Biasanya antara 6 sampai 8 bulan itu bisa menekan pertumbuhan biji di lapangan. Sehingga ini menjadi sangat efektif dibandingkan kalau kita hanya menggunakan herbisida yang pasca tumbuh saja atau herbisida yang tidak menghambat pertumbuhan biji. Misalnya seperti hanya kita menggunakan glifosat, paraquat, ataupun menggunakan metsulfuron. Nah, itu dia hanya mengendalikan gulma yang sudah tumbuh saja. Sehingga ketika kita hanya menggunakan bahan aktif tersebut, ini pertumbuhan kembali gulma itu sangat cepat. Biasanya dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan itu sudah mulai terjadi pertumbuhan gulma yang baru. Makanya kalau di persiapan lahan sangat-sangat direkomendasikan untuk dicampur dengan herbisida bersifat pratumbuh. Kemudian aplikasi herbisida di pembibitan. Nah, ini biasanya dilakukan secara strip spraying. Jadi pengaplikasian itu dilakukan pada lajur-lajur antar polybag-nya. Kemudian yang harus diperhatikan waktu aplikasinya itu diupayakan saat gulma masih remaja. Artinya masih dalam tahap pertumbuhan vegetatif. Jangan sampai dia sudah berbunga baru dikendalikan. Kemudian ini yang harus hati-hati adalah drift dari herbisida kita. Nah, jadi herbisida driftnya itu atau butiran semprot diusahakan jangan sampai mengenai si bibit kelapa sawit. Nah, makanya biasanya di ujung nozzle alat semprot ini di ujungnya itu kita pasang yang namanya corong. Nah, corong ini bisa membantu untuk mencegah drift atau mencegah butiran semprot ini sampai ke bibit kelapa sawit. Gitu. Jadi lebih terarah dia untuk semprotannya. Nah, berikutnya pada saat pemeliharaan LCC, legume cover crop. Ini juga sangat-sangat penting kita melakukan pengendalian gulma secara selektif. Jadi sebelum
pengaplikasian atau penanaman LCC, herbisida diaplikasikan secara blanket seperti tadi. Jadi pada saat pengolahan tanah dilakukan blanket dulu, baru kemudian kita tanam LCC-nya. Nah, jadi setelah LCC, selama proses LCC belum menutup eh, minimal 80% tadi, kita harus juga merawatnya. Jadi jangan sampai si kacangan ini nanti kalah pertumbuhannya dengan gulma. Jadi biasanya dilakukan spot spraying untuk perawatan LCC. Jadi di mana titik-titik pertumbuhan LCC itu kita bantu dulu sebelum dia bisa tumbuh secara baik atau menutupi seluruh lahan, maka harus dibantu dengan spot spraying. Kemudian kita menggunakan herbisida selektif. Jadi biasanya kalau untuk LCC ini kita menggunakan herbisida-herbisida yang dia tidak menyebabkan kematian pada legume cover crop-nya sendiri. Jadi biasanya lebih selektif kepada gulma-gulma yang berdaun sempit. Kemudian ini waspada drift juga sama ya, karena ini bisa menyebabkan kematian pada LCC, apalagi kalau kita salah memilih bahan aktif herbisidanya. Berikutnya aplikasi herbisida di areal TBM dilakukan circle spraying, ini artinya spraying piringannya. Kemudian strip sprayingnya itu adalah aplikasi herbisida di eh, pasar panen, khususnya nanti ya ketika memasuki TBM 3. Jadi kita mempersiapkan jalan untuk pemanen begitu memasuki TM-nya. Jadi biasanya lebih banyak dilakukan di menjelang panen, bisa di TBM 2 ataupun ada di beberapa kebun di TBM 3. Kemudian spot spraying, ini untuk pengendalian gulma-gulma berkayu atau anak kayunya. Dan yang tidak kalah penting adalah waspada drift kembali, karena dia masih muda, dia masih peka terhadap paparan herbisida. Nah ini contohnya, dampak drift dari herbisida glifosat terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi pelepah yang ada di bawah ketika dia terkena drift dari glifosat, maka akan menunjukkan gejala seperti terbakar seperti ini. Jadi kalau dia terkenanya spot-spot, ya akan terbakar seperti ini. Nah, kalau dia di bagian ujung, ya seperti ini juga. Gejalanya biasanya mulai mengalami penguningan, kemudian daun seperti terbakar. Nah, jadi harus sangat-sangat berhati-hati untuk pengaplikasian herbisida di areal TBM. Nah, berikutnya di TM juga sama ya, piringan, kemudian pasar panen ini dilakukan pengendalian, kemudian spot spraying, ini untuk pengendalian gulma-gulma berkayu, ataupun gulma-gulma yang memiliki umbi, seperti keladi. Nah, itu juga harus dikendalikan secara spot spraying, jadi tidak menyeluruh. Nah, pengendalian bisa menggunakan knapsack sprayer seperti ini, atau menggunakan mesin. Di beberapa wilayah itu menggunakan mesin yang sudah dimodifikasi memang untuk penyemprotan piringan. Dan yang paling penting adalah hindari blanket. Jangan sampai kita mengendalikan gulma menggunakan herbisida secara blanket. Tadi dampaknya adalah hilangnya musuh alami bagi hama. Karena musuh alaminya tidak mau berkembang di situ, ya gimana? Tempat bernaungnya sudah kita musnahkan. Nah, karena ini sangat penting ya. Kemudian kalau di daerah terasan, kalau kita melakukan blanket ini bisa menyebabkan erosi. Justru keberadaan gulma di bibir-bibir teras itu sangat penting karena dia bisa membantu mencegah terjadinya kerusakan pada teras kontur yang kita buat. Kemudian dia bisa berfungsi menjaga kelembapan di sekitaran gawangan. Ini kan sangat-sangat penting juga ya untuk tanaman kelapa sawitnya itu sendiri, khususnya di pertumbuhan akar nantinya. Nah, resiko dari penggunaan herbisida tentu ada ya. Jadi yang pertama adalah resistensi dari gulma itu sendiri. Nah, ini biasanya disebabkan oleh aplikasi yang tidak bijak. Misalnya kita selalu menggunakan satu bahan aktif sepanjang tahun untuk pengendalian gulmanya. Jadi per Oktober 2020 nih, di dunia ini secara global itu sudah ada 514 kasus unik resistensi gulma terhadap herbisida. Jadi ada 514 kasus uniknya. Nah, jadi yang kalau dia tidak unik ya sudah ribuan kasusnya. Tapi ini kalau dia yang unik kasusnya ada 514. Kemudian ada 262 spesies gulma yang sudah dilaporkan resisten terhadap herbisida tertentu. Nah, ini gulma ini 262 ini dilaporkan resisten terhadap 167 jenis bahan aktif herbisida. Jadi sudah cukup banyak sekali ya. Meskipun boleh jadi satu spesies itu hanya resisten terhadap beberapa bahan aktif saja, tidak seluruhnya, tidak 167 bahan aktif ini tentunya. Nah, ini reportnya bisa dilihat di withscience.org ya kalau mau melihat perkembangan kasus resistensi herbisida.
Nah, di Malaysia, ini kita berbicara di tanaman kelapa sawit saja, jadi skupnya kita batasi di kelapa sawit. Di Malaysia, di perkebunan kelapa sawit itu paling tidak ada 3 gulma kelapa sawit yang sudah dilaporkan resisten terhadap herbisida. Yang pertama ada Hediotis verticillata, ini seperti ini tumbuhannya kurang lebih. Dilaporkan resisten pada tahun 2005, itu terhadap herbisida yang berbahan aktif glifosat dan paraquat. Kemudian di tahun 2009 kembali dilaporkan, itu Eleusin indica, tanamannya kurang lebih ya seperti inilah gambarannya, itu resisten terhadap banyak bahan aktif herbisida. Yang paling utama adalah glifosat, kan ini merupakan bahan aktif utama yang banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit. Kemudian terhadap amonium glifosinat, fluazipop, haloxipop, paraquat, dan butoxidim. Jadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan aktif. Jadi sudah resisten terhadap 6 bahan aktif herbisida. Kemudian di tahun 2010, tahun setelahnya juga dilaporkan bahwa Clidemia hirta yang seperti ini nih. Jadi kalau di di lokal perkebunan sini banyak dibilang bulu babi ini tanamannya. Nah, ini resisten terhadap metsulfurometil di tahun 2010. Nah, jadi sudah ada 3 gulma yang dilaporkan di Malaysia. Nah, sementara di Indonesia baru 1 gulma saja yang dilaporkan sudah resisten terhadap herbisida, yaitu Eleusin indica di tahun 2012. Nah, ini juga kejadian resistennya dilaporkan dari Sumatera Utara di salah satu pembibitan kelapa sawit di wilayah Deli Serdang, yaitu dilaporkan resisten terhadap glifosat dan paraquat. Nah, bagaimana untuk memecah resistensi ini? Ya harus dilakukan rotasi bahan aktif. Jadi kalau tadi menggunakan glifosat, maka untuk sekarang ini harus digeser ya, menggunakan glifosat lagi. Bisa menggunakan bahan aktif lain, seperti misalnya amonium glufosinat. Kalau di Malaysia dia sudah resisten, di Indonesia masih bisa untuk mengendalikan gulma Eleusin indica ini. Nah, dampak herbisida yang berikutnya adalah terjadinya suksesi gulma. Nah, ini yang kita alami di tahun 2012 di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, ini jadi dulu itu eh, vegetasi gulma yang dominan adalah Asistasia gangetica farnicranta atau lebih dikenal sinonimnya itu dengan Asistasia intrusa di perkebunan. Nah, ini luar biasa dulu itu menjadi dominan. Jadi hampir di seluruh blok itu ditutupi oleh Asistasia gangetica. Tapi kemudian ketika kita melakukan aplikasi herbisida secara terus-menerus, kemudian lama-kelamaan si Asistasia ini tergantikan oleh spesies yang namanya Rivina humilis. Nah, Rivina humilis ini juga bukan asli dari Indonesia. Nah, jadi akan tapi dari kepulauan di Pasifik sana. Nah, ini merupakan sekarang menjadi gulma yang dominan di kebun tersebut. Jadi setelah Asistasianya hilang, rupanya Rivina humilis ini menjadi yang paling dominan di sana. Ini dengan karakter dia bijinya itu berwarna merah, cantik sekali, dan ini biasanya juga sering sekali dimakan oleh burung. Nah, jadi salah satu penyebaran melalui burung, jadi memanfaatkan burung. Jadi ketika burung memakan ini, kemudian nanti bijinya itu keluar bersama kotoran. Nah, itulah terjadi penyebaran berikutnya. Dan ini sangat cepat sekali pertumbuhannya. Jadi kalau dia di daerah yang tidak ternaungi, dalam artian terpapar sinar matahari secara langsung, pertumbuhan vegetatifnya relatif lebih pendek. Jadi dia tanamannya itu ya hanya 10 sampai 20 cm kemudian sudah menghasilkan buah. Akan tapi kalau dia di areal TM yang sudah ternaungi, maka pertumbuhannya ini bisa sampai ketinggian 1 meter dia tumbuhnya menghasilkan batang dan akan menghasilkan biji-biji yang lebih banyak ketika pada kondisi yang naungan tadi. Baik pemirsa dan sahabat kelapa dokter sawit, mungkin untuk bahasan pengendalian gulma terpadu kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di edisi yang berikutnya kita akan bahas lebih mendetail mengenai kualitas aplikasi herbisida. Jadi akan kita kumpas tuntas apa sih yang menyebabkan pengendalian herbisida di lapangan itu menjadi kurang efektif. Nanti akan kita bahas di pertemuan atau kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu mensubscribe channel kami Dokter Sawit untuk memperoleh update materi-materi menarik berikutnya yang akan kita upload di channel ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel PPKS TV. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan ingin disampaikan kepada kami secara pribadi bisa melalui jalur komunikasi WhatsApp atau dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.